Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kelas 6 ya, kelas 6 Alisa dan Al-Qalam ya. Hari ini kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu tamunya dari Jaksel. Siapa yang pernah mendengar kata Jaksel? Jaksel itu apa kepanjangannya? Jakarta Selatan. Keren banget, luar biasa ya. Ada Bapak Rusdi dan juga Ibu Kisti ya. Semua luar biasa yang ganteng dan cantik yang hari ini yang hadir ke tempat kita atau mungkin ke kelas kalian. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Hari ini sebenarnya ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, hanya saja beliau sedang sibuk. Tapi sebelum kemana-mana, Bapak akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada pemaparan atau presentasi dari Bapak Rusdi dan juga insya Allah nanti ada Ibu Kisti juga membantu. Kemudian nanti endingnya ada tanya jawab ya, ada sesi tanya jawab. Dan pastinya kalian belum tahu ya, beliau sebenarnya dari sekolah mana, kemudian sekolahnya seperti apa, bagaimana, kemudian keren atau tidak dan sebagainya. Karena kalian sebenarnya kan sudah melihat brosurnya kan, itu sekolahnya sebenarnya keren banget dan asik banget ketika nanti kalian bersekolah di sana. Baik, sebelum kemana-mana, mari kita buka saja acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dengan membaca basmalah maka acara kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti endingnya adalah bahagia. Dan semoga saja harapan Bapak nanti kalian adalah ya, misalkan 5 orang atau 6 orang atau berapa orang yang berhasil atau mungkin menempuh pendidikan yaitu di BM 400. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk tamu kita. Luar biasa ya. Baik, alhamdulillah ya, semoga dengan membaca basmalah tadi kita diperlancar. Dan berikutnya adalah pemaparan atau presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Rusdi. Baik, Pak, terima kasih untuk sambutannya. Sebelumnya, Mister tadi sudah dibuka oleh Pak Chandra. Selanjutnya Mister ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Mister Rusdi Faizal, ya. Mister juga sebenarnya guru, ya. Mister juga guru, Mister guru ICT. Lalu di sini ada Miss Kisti. Lalu kami ini berdua datang dari selatan Jakarta. Siapa yang suka main ke daerah selatan Jakarta? Ada yang tahu Pondok Indah Mall? Ada yang pernah ke sana? Pernah? Yakin? Ada apa di sana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baik ya. Jadi Mister sama Ibu Kisti ini dari Bakti Mulia 400 boarding school. Posisinya ada di Jakarta Selatan. Oke? Oke. Tapi kayaknya masih lemes kayaknya nih. Mister mau cek kekompakan teman-teman dari kelas Al-Qalam sama Al-Hisa. Anissa. Oke. Mister mau tanya dulu sama Anissa. Selamat pagi. Kompak. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Wah, kurang kompak tuh masih kompak. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Nice. Coba yang Al-Qalam nih. Apakah lebih kuat atau lebih lemes? Selamat pagi. Keren. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Sebelum Mister mulai, ya, Mister mau sedikit kita refreshing dahulu ya. Mister dikasih waktu sama Sir Chandra katanya 1 jam. Kita mantukan maksimal ya. Oke. Anda yang tahu lagu Potong Bebek Angsa tidak? Tahu. Yakin? Tahu nggak? Tahu. Oke, kita coba dulu nyanyi Potong Bebek Angsa, ya. Kita mulai ya. 1, 2,
3, mulai. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Seorang kaki, la 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 la. Oke, baik. Tahu kan baiknya kan? Tahu kan? Oke, sekarang Mister mau ganti liriknya. Mister mau bagi. Di sini nanti namanya wak-wak. Di sini namanya wok-wok. Yang di belakang namanya wek-wek. Kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa sesuai dengan yang Mister tadi berikan. Apa? Wak-wak. Di sini apa? Wok-wok. Di sini wek-wek. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Bisa nggak yang berhasil Mister kasih hadiah? Mister sudah siapin hadiah buat yang paling kompak nih. Kalau nggak kompak, berarti ini buat Chandra semuanya. Oke? Lagunya Potong Bebek Angsa ya. Wak 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 wak. Tahu kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kesini. Belum, ulangi lagi. Kita mulai. 1, 2, 3. Kesini. Ulangi lagi, yang kencang. Ulangi lagi. Sekarang Mister mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, mulai. Sambung terus. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Karena kompak semua, kita bagi. Oke, semuanya dapat. Bagi sih tolong di dulu. Oke. Oh ya, Mister tadi Mbak Gizi sudah bagikan kertas lebaran kepada kalian. Boleh diisi nama kalian, nomor telepon kalian, nomor telepon orang tua kalian. Mbak Gizi sudah dibagikan. Satu orang satu ya, semuanya kebagian, nggak boleh rebutan. Hadir semua kan di sini? Ada yang nggak masuk? Nggak ada. Oke, baik. Padahal di sana paling banyak nih kelompoknya, tapi suaranya kecil. Ini apalagi kecil banget suaranya, malu-malu. Oke, kebagian semuanya? Ya, sambil kalian dengarkan. Mister mau sedikit kasih tahu bahwa di Jakarta Selatan sana ini ada sekolah pesantren modern. Siapa yang berniat ingin melanjutkan nanti di SMP-nya di pesantren? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Oke, Mister mau tanya dulu nih sama Mbak siapa namanya nih? Mbak siapa namanya Mbak? Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Zauda ya. Oke, Mbak, kenapa pengen masuk sekolah pesantren? Gimana? Disuruh orang tua. Kalau sendiri pribadi ingin nggak? Ingin juga. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin sekolah ke pesantren? Oh, timasnya semangat banget angkat tangannya.
Siapa namanya Mas? Udin. Oke, Mas Amar. Kenapa yang ingin Mas Amar ingin sekolah pesantren kenapa? Kenapa? Jauh dari orang tua? Ada disuruhnya. Ada kemauan sendiri. Terus? Apa lagi? Bisa nginep. Selama ini belum pernah. Bisa nginep katanya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Baik. Kalau kamu kenapa ingin sekolah pesantren? Emang dia pesantren, Dok? Kamu pesantren? Oh, kamu nggak pengen? Nggak pengen. Kalau kamu pengen? Pesantren seperti apa sih kamu inginkan? Pesantren yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa itu apa saja yang diharapkan? Yang penting pesan. Oke. Siapa di sini yang sudah hatam Quran? Yang putri? Udah? Belum berhatam? Siapa udah hatam Quran? Yang datang semi. Juz 30 udah? Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Nah, di sini Mister ingin memperkenalkan sekolah Bakti Mulia 400, yaitu sekolah pesantren modern yang ada di daerah Jakarta Selatan. Ya kan, seperti kita ketahui, biasanya ponpes itu adanya di sekeliling ya, atau jauh-jauh dari tempat kalian tinggal. Nah, kita ada di Jakarta Selatan ingin memudahkan orang tua kalian apabila ingin melihat, membesuk kalian, ingin nengokin kalian, ya kan? Nah, oke, Mister lanjut. Nah, ini adalah sertifikasi akreditasi kami. Lalu kita juga sudah menggunakan Cambridge International Center, ya kan? Kita sudah menggunakan kurikulum Cambridge. Jadi kita ada wajib berbahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di asrama pun kita akan menggunakan bahasa Arab. Ya, oke. Next, berikutnya. Oke. Ini sedikit video tentang, tapi kayaknya tadi Mister nggak bisa connect ke sana, kan nggak apa-apa lah. Tapi ini videonya. Ini jantung ibu kota kita, ya, jantung ibu kota kita, di mana, nah ini sekolahannya, ya kan? Ini kita kelas full day-nya, ya, ini kelas full day kita, ini kegiatan teman-teman ibadah, ini di kelas kita menggunakan yang namanya teknologi smart panel, ya, namanya smart panel. Kalau kita ada pernah dengar, jadi ada dulu pakai papan tulis, lalu ada whiteboard, lalu ada smartboard. Nah, kita menggunakan namanya smart panel. Nah, ini asrama putra putri nanti, seperti ini rumahnya, ya. Posisinya di kawasan Pondok Indah Jakarta, ya. Jadi masih di tengah kota Jakarta, di mana memudahkan kalian untuk ketemu orang tua dalam waktu yang orang tua kalian itu tidak perlu berjam-jam gitu kalau ingin menengok kalian. Ayah mau, ya. Oke. Nah, ini kampus kita, ini sekolah kita. Ini kendaraan yang menjadi transportasi bagi kalian yang ada di Pondok Pesantren Bakti Mulia 400. Jadi kalian sekolahnya, karena sekolah sama asrama yang terpisah, kalian akan untuk pulang pergi ke sekolahnya itu antar jemput. Enggak jauh. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit ya, dari asrama ke sekolah. Makanya nanti di kita, di pondok pesantren kita di Bakti Mulia 400 ini, kita menggunakan yang namanya konsep pembelajaran intermoda. Ada yang tahu nggak intermoda apa? Kalau Inter Milan tahu kan? Tahu Inter Milan? Tahu.
Intermoda ini dimana pembelajarannya tidak selalu di kelas, tapi kita selalu menggunakan moda-moda pembelajaran yang ada di sekeliling sekolah. Contohnya, kebetulan sekolah kita ini bersebelahan dengan PUPR. Ya, PUPR ini adalah pekerjaan umum ya, Kementerian Pekerjaan Umum yang bikin jembatan, yang bikin bendungan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa belajar ke sana. Jadi belajar itu di kami ini dibikin fun, dibikin senang. Senang di sekolah, sekolah senang. Ya. Siapa yang senang sekolah? Senang dong semuanya, ya nggak? Oke. Nah, berikutnya, nah ini keunggulannya. Keunggulan di sekolah kita adalah kita berstandar internasional, menggunakan Smart School System, ya, Islamic Daily Life Activity, lalu letaknya strategis di akses jantung ibu kota, dekat exit pintu tol, lalu posisinya di wilayah Jakarta Selatan yang orang bilang kalau anak mudanya itu anak-anaknya bilang anak Jaksel. Kemudian anak Jaksel kayaknya udah keren banget gitu ya. Lalu berikutnya asramanya terletak di daerah kawasan yang cukup elit, ya sangat elit bahkan, yaitu di daerah Pondok Indah. Jadi kalau di situ ada mall Pondok Indah Mall, nah kita ada di kawasan situ, ya di kawasan Pondok Indah Mall. Siapa yang hobi nge-mall di sini? Ada yang hobi nge-mall? Kamu hobi nge-mall? Iyo. Kamu ngomong ngapain aja? Shopping. Oke, baik. Berikutnya pembelajaran kita blended learning. Kita juga ada LMS-nya, ya. Lalu pendidiknya dikelola oleh pendidik berpengalaman. Jadi ada sarjana-sarjana di luar negeri dan sarjana-sarjana yang ada lulusan dari dalam negeri juga. Oke. Nih bentar. Oke. Nah, Mister mau ajak kalian sedikit touring, ya. Nah, ini kalau kalian ingin lebih tahu seperti apa Bakti Mulia 100, ini kita ada webnya, ya. Kalian bisa school tour, kita bisa school tour. Kalian bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, yang ada di sekolahan. Oke, ini dia. Oke. Ini SMP-nya. Nah, ini SMP-nya. Ini SMP-nya, posisinya. Ini lapangan olahraganya, ya. Yang hobi basket, yang hobi futsal, ini adalah lapangan-lapangannya yang bisa digunakan buat kalian, ya. Lalu ini taman terbuka, arena yang bisa digunakan oleh kalian untuk belajar juga. Jadi selain di kelas, kalian bisa belajar di taman dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang hobi baca. Yang hobi baca, ini ada reading corner. Ya, ada reading corner, kamu bisa ambil buku dari perpustakaan, kamu bisa duduk di situ dengan santai, kamu bisa belajar di situ. Ya. Next berikutnya, ini kantin sekolahnya. Nanti buat yang boarding, ini nanti buat makan siangnya sudah di situ semuanya. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu jajan lagi, karena kita sudah menyiapkan makan siang. Ya, makan siang buat kalian yang bersekolah boarding. Lalu berikutnya, oke, Mister mau tunjukin laboratorium. Ini ruang lab. Oke. Ini lab IPA. Lab IPA ini kemarin kita mendapatkan juara apa, Miss Kristia? Juara kedua, juara apa tuh? ASEAN plus 3. Asia 3 di posisi
Kita dapat medali perak. Kita dapat medali perunggu juga. Nah, dibagi saja. Bagi yang paling paham nih, juara-juara. Jadi terakhir kalau dari murid SMP itu kita menang namanya ASEAN Plus 3 for the Gifted in Science. Nah kita dapat medali perak tadi satu sama medali perunggu. Terus ada juga mereka bikin kontes, bikin maskot. Jadi ngedesain maskot. Nah itu kita juga juara di situ. Kalau untuk lombanya sendiri itu dia internasional, diikuti oleh 9 negara, ada dari Indonesia, dari Swedia, kemudian dari Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, masih banyak lagi sih Laoski. Jadi nanti kalau misalkan di Bakti Mulia, kalian pasti akan diinfokan biasanya sama gurunya, ada olimpiade atau ada kompetisi apa, nanti misalkan kalian hobi olahraga nih, sepak bola gitu, nah itu nanti bisa bilang ke gurunya kalau misalkan mau mau mengikuti lomba itu nanti dibantu sama guru-guru kita biasanya. Oke. Terima kasih Bu Mbak Kristi. Jadi kemarin kita untuk level Asia kita mendapat silver medal dan bronze medal ASEAN Plus 3 untuk bidang studi biologi ya. Studi biologi IPA. Dan itu adalah siswa-siswi B400 level SMP. Nih kalian kan yang tadi mau naik SMP nih, nah disitulah kalian bisa berkompetisi, ya. Oke. Berikutnya asrama. Kalau asrama kalian sudah tahu kan, tadi Mister udah tunjukin dan sudah tahu. Dan di kita menggunakan blended learning, di mana kalian menggunakan kemampuan akan dipaksa untuk mampu berbahasa Inggris aktif, ya, dipaksa untuk berbahasa Inggris aktif. Dan nanti kalian pun akan mendapatkan sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL. Jadi di kalian apabila nanti masuk di Bakti 400 itu akan mendapatkan sertifikat TOEFL, ya, otomatis. Jadi tidak perlu lagi ikut tes di luar. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Mister punya hadiah. Mister punya hadiah. Yang hanya Mister kasih block note dan stiker. Yang nanya Mister kasih stiker dan block note. Oke, sebutkan nama, harus berdiri. Berdiri, sebutkan nama. Berdiri, sebutkan namanya. Pertanyaannya apa? Nah, bentar. Nah, itu pertanyaannya. Sebutkan nama, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Oke, Rizky. Masuk ke asramanya jam berapa? Masuk asramanya jam berapa? Masuk ke asrama jam berapa? Oke, baik. Ini sampai selesai sholat asar dulu di sekolah. Oke, selesai sholat asar di sekolah, baru kalian kembali ke asrama. Nah, di asrama ngapain nanti? Di asrama kegiatannya nanti di sana ada guru asrama yang akan membimbing kalian untuk kajian-kajian Islamic Studies, tapi tidak tok belajar kajian, ya kan? Kalian juga bisa berolahraga dan lain sebagainya. Begitu. Siapa lagi yang bertanya? Ini hadiah buat pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Oh, silakan, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa. Saya ingin bertanya,
masuk sekolah berapa? Biaya masuk sekolah. Kalau dia nggak pakai buku, tapi diberikan iPad, dan iPad itu akan menjadi milik kalian. Ya, jadi nggak dikembalikan ke sekolah. Jadi setiap awal masuk, kalian akan diberikan oleh sekolah iPad. iPad itu sudah ada semua konten pembelajaran semuanya. Jadi kalian nanti akan ada uang tahunannya itu sebesar 12.500.000, ya kan? Itu uang tahunannya. Nanti ada SPP lagi. Nah, SPP-nya gimana? Nanti kalian boleh cek ke sekolah langsung, ajak orang tuanya. Nanti kita bawa tur ke sekolah, kita ajak kalian juga buat tur ke asrama, ya kan? Biar kalian lihat langsung, oh ini loh asrama saya, yang bakal jadi asrama saya. Oh ini loh tempat nanti saya beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi yang SMP semuanya pembelajarannya tidak menggunakan buku, ya nggak pakai buku paket. Semuanya menggunakan iPad. Jadi semuanya paperless, ya semuanya paperless. iPad itu buat siapa? Buat kalian. Boleh bawa pulang Pak? Ya boleh, mau buat kalian kok. Ya. Nanti selesai kalau saya tamat SMP, iPad dikembalikan tidak? Tidak. Ya, iPad-nya buat kamu. Ya. Nah, di kita karena kita memberikan layanan SKS 2 tahun, ya kan? Jadi kalian belajarnya hanya selama 2 tahun. Ya, layanan SKS selama 2 tahun. Oke? Oke, Mbak Gisti kasih hadiah lagi. Nah, nih. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, kamu. Silakan. Siapa kasih namanya ya? Hadiahnya Mbak Gisti. Jangan lupa dicatat kertasnya tadi, nanti dikumpulkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah. Oh Saidah namanya, maaf. Saya mau bertanya. Sekolahnya buat apa sih? Bus sekolah. Bus sekolah, oh bus sekolah buat apa? Hai, Mister jawab. Itu adalah bus yang akan digunakan buat kalian pulang pergi kegiatan sekolah dan asrama buat kalian. Jadi kalian ke sekolah itu naik bus, pulang dari sekolah naik bus. Kenapa? Karena asrama dengan sekolahnya itu tidak satu atap, ya. Asramanya ada di Jalan RA Kartini, asramanya ada di Pondok Indah. Kalian nggak harus jalan kaki ke sekolahnya. Jadi pagi-pagi sudah dibangunkan sama muadibnya, ya, sama guru asramanya dibangunkan. Seperti biasa, kegiatan rutinitas sebelum subuh kita tahajud dahulu. Nanti setelah tahajud, kalian sholat subuh berjamaah, lalu sarapan pagi, berangkat ke sekolah. Di sekolah nanti sebelum KBM dimulai, kalian harus melaksanakan ibadah sholat duha terlebih dahulu. Setelah duha, baru kalian kegiatan belajar seperti biasa. Seperti biasa, rutinitas itu nanti ada sholat zuhur bersama-sama. Setelah itu kita tilawah bersama-sama. Setelah selesai tilawah, kalian kembali belajar sampai nanti menuju asar. Sampai asar, seperti biasa, kita ibadah bersama-sama kembali, lalu kita tilawah kembali, dan baru kembali ke asrama menggunakan bus sekolah. Begitu, rutinitasnya begitu. Jadi nanti kalian setelah di asrama pun boleh tidak orang tua datang ke asrama? Boleh, tapi sesuai dengan jadwalnya. Orang tua tidak boleh datang setiap hari. Orang tua kalian nanti ada jadwal kedatangan, ada jadwal visit, ya. Boleh berkunjung kalian. Lalu nanti ada apa saja sih Pak di asrama? Kegiatannya banyak, ya. Nanti ada kegiatan field tripnya, ada kegiatan sportnya dan lain sebagainya. Jadi yang punya hobi olahraga disalurkan, yang hobinya bermusik
musiknya disalurkan juga. Yang hobinya apa namanya? Menggambar juga akan disalurkan semuanya. Begitu semuanya kegiatannya. Siapa lagi? Silahkan, hands up. Yang putri? Yang putri malu-malu ini. Oh iya, siapa silahkan mas? Siapa namanya? Udin. Siapa? Udin. Apa namanya? Amar, oke. Silakan, Mas Amar. Mas Amar ya? Oke, buat kamu. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Didorong mata. Dorong ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar. Ya, silakan Amar. Deketin mic-nya, Mar. Sok, jangan malu-malu. Boleh, semuanya boleh kok. Oh, tadi asramanya di mana? Oh, asramanya di mana? Oke. Mister ulang lagi, ini video asrama dari mobil sekolah. Ini sekolah tapak depan. Ini sekolah tapak depan. Ini asrama kita. Ya, ini asrama kita. Ini tempat tidur yang akan kalian gunakan. Udah dilengkapi dengan lemari, meja belajar, ya kan? Ini nanti digunakan buat kolam renang seperti ini, ya. Ini buat orang tua kalau kalian datang, ada visit orang tua, ya. Ini dapur. Siapa yang hobi masak? Nah, cocok. Dapur itu bisa kamu gunakan buat masak, ya. Dapur itu bisa kamu gunakan buat masak. Oke, jadi fasilitas asrama itu sudah dilengkapi semuanya. Jadi kita bikin asrama itu seperti feels like at home. Jadi kamu seperti merasa di rumah kamu sendiri. Tetap, dan kamar itu kita bikin senyaman mungkin seperti kamar kamu sendiri, ya. Oke, thank you Amar. Siapa lagi? Oh, satu lagi. Masih ada bagi hadiahnya? Oke, siap. Hari ini Pak Rusdi bagi-bagi hadiah sebanyak mungkin. Silakan Mbak. Siapa namanya Mbak? Gitu. Karena pulang jam sekolahnya jam berapa? Pulang sekolah. Oke. KBM seperti biasa dimulai jam 7 pagi. Oke. Aktivitas pagi seperti biasa dilakukan di asrama dari bangun pagi. Kalian tahajud dahulu. Setelah tahajud kalian sholat subuh bersama, ya kan? Nanti kalau misalnya ada waktu biasanya guru asrama itu mengajarkan bahasa Arab. Oke. Lalu setelah itu mandi pagi, sarapan pagi di asrama, berangkat sekolah. Pulang KBM dari jam 7 sampai jam 4. Jadi jam 4 dulu pulang ke asrama. Pulang ke asrama itu setelah kalian ibadah sholat asar. Jam 4 baru, ya berarti kalau jam 4 berarti sekitar kalau 10 jam 4 lewat 10 berapa kalian sudah di asrama. Ya, oke, sip. Siapa lagi? Ada lagi? Kalau ada lagi, Miss O ada di depan, tidak terlihat. Siapa namanya Mas? Altaya. Oke, silakan pertanyaannya. Kalau untuk bagian komunikasi untuk mungkin ke ibu atau ayah itu ada jadwalnya nggak Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini banyak ditanyakan di sekolah-sekolah. Komunikasi. Mister jawab ya. Untuk komunikasi kalian ke orang tua kalian, ya kan? Karena kalian tidak boleh pegang handphone. Kamu nggak boleh pegang handphone di asrama. Ya, nggak pegang handphone di asrama. Handphone itu boleh dibawa, tapi dititipkan di
guru asrama kalian atau di muadib muadibahnya, ya kan? Bagaimana saya berkomunikasi dengan orang tua saya kalau ada sesuatu yang diperlukan? Kamu silakan menghubungi muadibnya atau guru asramanya, sampaikan ke mereka, nanti mereka akan menyampaikan hal tersebut ke orang tua kalian. Nah, apakah orang tua kalian telepon saat itu atau teknisnya bagaimana, nanti muadibnya yang akan mengatur, ya. Jadi bukan berarti putus komunikasi dengan orang tua, tidak. Tetap ada komunikasi, ya kan? Bisa dikomunikasikan. Misalnya kalian butuh alat cuci, ya kan? Kalian butuh sabun mandi dan sebagainya habis mungkin. Nah, nanti bisa dikomunikasikan dengan guru asramanya. Nanti guru asramanya akan menghubungi orang tua kalian, atau mungkin orang tuanya telepon guru asramanya untuk bicara sama anak-anaknya. Oke? Siapa lagi yang mau tanya? Mister masih punya banyak? Masih ada 3 blok note dan stiker. Silakan, siapa yang bertanya lagi? Sebutkan namanya, berdiri. Oke. Sip. Siapa namanya? Yang nanya siapa ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zaki. Oke, Zaki. Kalau klub futsal itu pen sendiri atau apa? Klub futsal. Ya. Klub futsal. Oke. Untuk klub-klub olahraga, ya, untuk klub olahraga itu kita punya sendiri. Kita punya pelatih sendiri. Jadi kalian bisa menyalurkan hobi kalian. Jadi hobi kalian yang hobinya olahraga futsal itu tidak akan hilang. Yang hobi olahraganya renang juga bisa disalurkan. Yang hobi nyanyi sama, ya. Yang masih ingin menjadi sari tilawah dan sebagainya, mau jadi qori'ah, itu semuanya ada. Jadi semua nanti tetap terpenuhi, ya, sama, ya. Cuma kalau kita di sekolah di pondok pesantren atau di asrama itu akan membangun karakter kalian untuk lebih mandiri, ya. Mungkin di rumah selama ini ada siapa? Ada bibi yang membantu kalian, ada mbak yang membantu kalian. Di asrama kalian belajar kemandirian, mulai dari bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mencuci pakaian dan lain sebagainya, ya. Siapa yang suka mencuci sendiri? Cuci pakaian? Enggak. Cuci piring? Bisa semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Berarti life skill kalian sudah ada, tinggal dimaksimalkan kembali. Ada yang bisa setrika? Setrika baju? Bisa. Oh, cakep, keren. Setrikanya? Ini. Oke, ada lagi? Mister masih punya 2. Oh, masih mau bertanya lagi? Oke, silakan. Ada lagi Magisti? Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Aji. Ya, Aji. Apakah ada jadwal pulangnya atau di asrama Selamanya? Iya. Yang Pak. Insya Allah ada. Oke. Untuk kepulangan itu dilakukan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, ya, 1 bulan sekali. Nanti ada jadwal perpulangan di awal bulan. Itu kalian boleh pulang ke rumah, dijemput oleh orang tua kalian. Ya, kalau yang dari luar daerah kan suka ada yang luar daerah nih, dari daerah Makassar, dari kalau Jakarta mungkin enggak ya. Kalau dari luar daerah bagaimana? Ini Mister kasih tahu aja. Kalau luar daerah itu wajib dijemput oleh walinya, ya, walinya. Jadi nggak boleh dia pulang sendiri, pergi sendiri dari asrama, nggak boleh. Jadi harus diantar, dijemput oleh orang tua atau wali yang sudah ditunjuk oleh orang tua kalian. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih?
Oh, masih ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau futsal pernah menjuarai apa saja ya? Di futsal sudah pernah mencuri apa saja, Miss? Biasanya SD. Kalau dari SD, biasanya kalau SD itu ada antar sekolah, terus ada juga kejuaraan nasionalnya. Tapi kalau internasional. Oke, jadi untuk yang futsal sudah terpilih lebih banyak di level SD yang juaranya. Ya, SMP-nya ada, tapi semoga dengan adanya Mas Ismail nanti di sana bisa membawa Beparatus menjadi juara nasional untuk futsal. Oke, sip. Ada lagi ini? Habis kayaknya ini saya kayaknya kurang ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan sekarang bisa bertanya nih. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau gitu Mister bertanya sama kalian. Mister punya hadiah. Belum nanya Mister. Oke, baik. Mister mau tanya nih. Angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Bagi istri kamu lihat siapa yang paling duluan angkat tangan. Dia yang berhak untuk menjawab. Oke, Mister mau tanya. Di manakah letak asrama B400? Yang mana, Miss? Yang ini. Oke, di mana? Pondok Indah. Thank you. Oke. Pertanyaan terakhir. Habis. Nambah lagi. Tapi kalau nanti ketemu Pak Rusdi di B400, pos dikasih. Tinggal datang. Pak, saya dari SD Al-Mumin. Nah, pos dikasih coklat lagi ntar. Oke. The last question. Ini udah. Oke, last question. Tadi Mister cerita tentang kita SMP kemarin adalah juara. Juara apakah yang kita juarai di lomba bidang studi biologi? Oke, sebentar. Juara apa? Di tingkat apa? Hah? Siapa nih? Oh, bertiga nih. Bisa nggak lihat ini? Saya ulang lagi. Begitu gagal. Yang bertiga nih. Oke, kemarin siswa SMP kita ikut lomba. Lombanya ini levelnya cukup tinggi. Nah, apa nama lombanya? Angkat tangan. Oke. ASEAN Plus 3, betul Pak Kisti? Dah, Mister udah punya hadiah lagi. Saya punya. Tapi kamu semua, Mister tunggu di Pondok Indah. Kalau kamu ketemu saya di sana, kamu boleh lagi saya, Mister. Saya dari SD Al-Mumin. Mana coklatnya bisa janjiin? Nah, saya kasih. Ya, oke, baik. Jadi kira-kira itu saja yang Mister bisa sampaikan kepada kalian tentang Bakti Mulia 400, ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa disampaikan ke orang tua kalian. Mister sudah berikan tadi papernya, tolong dikumpulkan, tolong diisi nama dan nomor teleponnya. Silakan dulu Mbak Kisti. Tulis dong. Kalau ada nomor teleponnya boleh tulis. Oke, itu saja
dari Mister tentang Bakti Mulia 400. Apabila kalian kurang jelas, kurang kurang paham dan sebagainya, kalian boleh datang ke Bakti Mulia 400 dan insya Allah kami akan melaksanakan seminar boarding school. Kenapa kalian harus sekolah boarding? Ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 11 Februari bulan depan, dan nanti narasumbernya itu ada Mas Menteri, ya. Insya Allah kita mengundang Mas Menteri Nadiem Makarim untuk menjadi keynote speakernya, untuk menjadi pembicara di kegiatan tersebut. Jadi kalian boleh datang, bawa orang tua kalian untuk datang ke sana dan silahkan bertanya. Ya, baik, itu saja dari Mister tentang Bakti Mulia 400 Boarding School. Kepada anak-anak semua, Mister ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu kalian yang kalian dapatkan dari ilmu bermanfaat buat kalian dan orang tua kalian. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih alhamdulillah untuk Pak Rudi dan Pak Rusdi dan Miss Kristi ya. Dan alhamdulillah untuk adik-adik atau mungkin anak-anak SD atau Mila Bergading yang luar biasa. Jadi nanti saat pulang ke sekolah ya, silakan kalian bercerita kepada ayah dan juga bunda atas kehadiran dari Mr. Rusdi dan juga Miss Kristi hari ini di SD Taman Mila Bergading. Dan nanti kalian langsung aja buka internet atau buka handphone yang ada internetnya, kemudian kalian ketik www.baktimulia400 ya, ulang ya, www.baktimulia400.sth.id ya. Sekali lagi, silakan buka www.baktimulia400.sth.id atau buka aja di Google ya, di Google ketik aja BM400 atau Bakti Mulia 400. Insya Allah akan ada semuanya di sana. Bahkan kalian juga bisa buka YouTube-nya. Nama YouTube-nya adalah Bakti Mulia 400 Official ya. Apa YouTube-nya apa? Bakti? Iya, Bakti Mulia 400 Official. Instagram sekolah itu ada Bakti Mulia BM400 School ya. Oke, jadi Instagramnya silakan nanti di follow ya di BM400 School ya. Sekali lagi, Instagramnya di BM400 School. Kemudian nanti kalian selengkapnya juga bisa buka browser di sini. Kalian berikan kepada orang tua. Dan kemudian yang paling asik adalah nanti itu kalau Sabtu Minggu dibuka open house. Open house ya samanya. Oke, jadi hari Sabtu Minggu kalian ajak jalan-jalan ayah bunda ke sekolah Bakti Mulia 400, bisa dikatakan sekolah terkeren di Jakarta Selatan. Jadi kalian kalau misalkan ingin jadi anak yang keren atau mungkin anak-anak yang soleh tapi tidak ketinggalan zaman, silakan hadir saja langsung di sekolah Bakti Mulia 400 boarding school SMP dan juga SMA yang ada di Jakarta Selatan. Religius, nasionalis, respectful, kompeten, dan juga kolaboratif. Baik, ini tadi presentasi dari BM400, ada Pak Rusdi dan juga Ibu Kristi yang sudah ada. Terima kasih ya Pak, dan kami mohon maaf ya Pak apabila ada kekurangan. Oke, saya Pak Nasrul, mohon maaf lahir batin. Selamat belajar kembali, selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk tetap sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.